Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan mengenai Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS dengan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Lucy Subekti, NIM 133-2096. Kemudian ada Intan Nawalia 133-2098. Kemudian ada Ahmad Murjani 133-200-100. Kemudian ada Latifah Kurnia dengan NIM 133-200-109, dan yang terakhir ada Edra Maulana dengan NIM 133-200-113. Yang pertama ada AAS yang dikenal sebagai spektrofotometri serapan atom, yaitu adalah suatu metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan atau absorpsi radiasi oleh atom-atom bebas unsur tersebut. Sekitar 67 unsur telah dapat ditentukan dengan cara AAS. Banyak penentuan unsur-unsur logam yang sebelumnya dilakukan dengan metode polarografi, kemudian dengan metode spektrofotometri UV phase, sekarang banyak diganti dengan metode AAS. Prinsip pengukuran dengan metode AAS sendiri yaitu adalah dengan adanya absorpsi sinar UV atau phase oleh atom-atom logam dalam keadaan dasar yang terdapat dalam bagian pembentuk atom. Sinar UV atau phase yang diabsorpsi berasal dari emisi cahaya logam yang terdapat pada sumber energi hollow cathode. Sinar yang berasal dari hollow cathode diserap oleh atom-atom logam yang terdapat dalam nyala api, sehingga konfigurasi atom tersebut menjadi keadaan tereksitasi. Apabila elektron kembali ke keadaan dasar atau ground state, maka akan mengemisikan cahayanya. Besarnya intensitas cahaya yang diemisikan sebanding dengan konsentrasi sampel atau berupa atom yang terdapat pada nyala api. Prinsip Atomic Absorption Spectrometer atau AAS. Metode AAS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom yang menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Misalkan, natrium menyerap pada 589 nanometer, uranium pada 358,5 nanometer, sedangkan kalium pada 766,5 nanometer. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektron suatu atom. Transisi elektron suatu unsur bersifat spesifik. Dengan absorpsi energi berarti memperoleh lebih banyak energi. Suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi. Tingkat-tingkat eksitasinya pun bermacam-macam. Misalkan unsur Na dengan nomor atom 11 mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 3p6, 3s1. Tingkat dasar untuk elektron valensi 3s artinya tidak mempunyai kelebihan energi. Elektron ini dapat tereksitasi ke tingkat 3p dengan energi 2,2 elektron volt ataupun ke tingkat 4p dengan energi 3,6 elektron volt, masing-masing sesuai dengan panjang gelombang sebesar 589 nanometer dan 330 nanometer. Kita dapat memilih di antara panjang gelombang ini yang menghasilkan garis spektrum yang tajam dengan intensitas yang maksimum. Nah, biasanya merupakan transisi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi pertama. Saya Edra Maulana Andika Saputra dengan NIM 133-200-113. Di sini saya akan membahas tentang komponen AAS. Komponen yang pertama yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya yang digunakan dalam alat AAS ialah lampu katoda berongga atau hollow cathode lamp. Lampu ini terdiri dari suatu katoda dan anoda yang terletak dalam suatu silinder gelas berongga yang terbuat dari kuarsa. Katoda terbuat dari logam yang akan dianalisis. Silinder gelas berisi suatu gas lembab pada tekanan rendah. Ketika diberikan potensial listrik, maka muatan positif ion gas akan menumbuk katoda sehingga terjadi pemancaran spektrum garis logam yang bersangkutan. Komponen yang kedua yaitu atomizer. Atomizer atau atomization merupakan sistem pengatoman menggunakan nyala api untuk mengubah ion dalam larutan menjadi larutan bebas. Terdapat dua bagian utama yaitu nebulizer dan burner. Nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol, sedangkan burner yaitu mengubah kabut atau uap garam unsur yang akan dianalisis menjadi atom-atom normal. Komponen yang ketiga yaitu monokromator.
Berkas cahaya dari lampu katoda berongga akan dilewatkan melalui celah sempit dan difokuskan menggunakan cermin menuju monokromator. Monokromator dalam alat AAS akan memisahkan, mengisolasi, dan mengontrol intensitas energi yang diteruskan ke detektor. Monokromator yang biasa digunakan ialah monokromator diffraction grating. Diffraction grating digunakan karena diffraction grating memberikan keuntungan lebih bagi proses spektroskopi. Dispersi sinar akan disebarkan merata dengan pendispersi yang sama. Hasil dispersi akan lebih baik. Selain itu, diffraction grating dapat digunakan dalam seluruh jangkauan spektrum. Komponen yang keempat yaitu detektor. Energi yang diteruskan dari sel atom harus diubah ke dalam bentuk sinyal listrik untuk kemudian diperkuat dan diukur oleh suatu sistem pemproses data. Proses pengubahan ini dalam alat SSA atau AS dilakukan oleh detektor. Detektor yang biasa digunakan ialah tabung pengganda foton atau fotomultipertube. Terdiri dari katoda yang dilapisi senyawa yang bersifat pekat cahaya dan suatu anoda yang mampu mengumpulkan elektron. Ketika foton menembus katoda, maka elektron akan dipancarkan dan bergerak menuju anoda. Antara katoda dan anoda terdapat dinoda-dinoda yang mampu menggandakan elektron, sehingga intensitas elektron yang sampai menuju anoda besar dan akhirnya dapat dibaca sebagai sinyal listrik. Perkenalkan, saya Latifah Kurnia, NIM 133-200-109. Selanjutnya ada kelebihan dari metode AAS, yaitu yang pertama, metode AAS lebih spesifik dibandingkan dengan spektrofotometer biasa. Batas atau limit deteksi rendah dari satu larutan yang sama dapat mengukur unsur-unsur yang berlainan. Pengukuran dengan metode AAS dapat dilakukan langsung terhadap contoh. Kemudian, metode AAS dapat diaplikasikan pada banyak jenis unsur. Dan batas kadar penentuan dari metode AAS luas, yaitu dari ppm sampai persen. Sedangkan kekurangan dari metode AAS yang pertama yaitu kurang sempurnanya preparasi sampel seperti proses destruksi yang kurang sempurna, kemudian tingkat keasaman sampel dan blanko yang tidak sama. Yang kedua yaitu kesalahan matriks. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan matriks sampel dengan matriks standar. Yang ketiga, aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya atau terdapat penyumbatan pada jalannya aliran sampel. Kemudian, terdapat gangguan kimia berupa disosiasi tidak sempurna, ionisasi, dan terbentuknya senyawa refraktor. Saya Intan Awalia NIM 098 akan menjelaskan mengenai gangguan dalam metode AAS. Pertama adalah gangguan kimia, yang kedua gangguan ionisasi, yang ketiga gangguan metrik, dan yang terakhir absorpsi latar belakang atau background. Yang pertama, gangguan kimia. Gangguan ini terjadi apabila unsur yang dianalisis mengalami reaksi kimia dengan anion atau kation tertentu dengan senyawa yang refraktori, sehingga tidak semua analik dapat teratomisasi. Untuk mengatasi gangguan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Penggunaan suhu nyala yang lebih tinggi, 2. Penambahan zat kimia lain yang dapat melepaskan kation atau anion pengganggu dari ikatannya dengan analit. Zat kimia lain yang ditambahkan disebut dengan zat pembebas atau releasing agent atau zat pelindung protective agent. Gangguan ionisasi terjadi bila sampel mengandung banyak garam atau asam, bila pelarut yang digunakan tidak menggunakan pelarut zat standar, atau apabila suhu nyala untuk larutan sampel dan standar berbeda. Gangguan ini dalam analisis kualitatif tidak terlalu bermasalah, tetapi sangat mengganggu dalam analisis kuantitatif. Untuk mengatasi gangguan ini, dalam analisis kuantitatif dapat digunakan cara analisis penambahan standar atau standar adisi. Yang ketiga, gangguan metrik. Gangguan ini terjadi bila suhu nyala api cukup tinggi sehingga mampu melepaskan elektron dari atom netral dan membentuk ion positif. Pembentukan ion ini mengurangi jumlah atom netral sehingga isyarat absorpsi akan berkurang juga. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan penambahan larutan unsur yang mudah diionkan atau atom yang lebih elektropositif dari atom yang dianalisis. Misalnya CS, Rb,
K, dan juga Na. Penambahan ini dapat mencapai 100 sampai 2000 ppm. Dan yang terakhir adalah absorpsi latar belakang atau background. Absorpsi latar belakang atau background ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya berbagai pengaruh, yaitu dari absorpsi oleh nyala api, absorpsi molekular, dan juga penghamburan cahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.